Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel Servis Pelosok. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya kedatangan satu buah kipas merek Cosmos ya. Keluhannya putarannya lambat, berisik, dan tidak lama mati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke video selanjutnya, di sini saya hanya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke teman-teman, seperti biasanya di sini saya akan memberikan tutorial menangani kipas yang berisik, macet, dan tidak lama mati ya. Oke, maaf ini di pin 3 ya. Kita coba pin 1 dulu ya teman-teman ya. Oke, bisa perhatikan pin 1 putarannya. Dia lambat dulu ya, pelan-pelan agak kencang ya. Nah ini di pin 3 nya teman-teman ya. Nah ini di pin 3 ya, pin 1 dan pin 2 lama-lama mati ya. Di pin 3 juga di sini lama-lama kencang teman-teman, tapi berisik gitu teman-teman ya. Nah di sini apa sih penyebabnya? Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini saya hanya ingin menyampaikan ya, di sini saya lagi fokus memberikan tutorial mengenai tentang kipas dulu ya, karena di sini pertanyaan-pertanyaan lumayan banyak ya mengenai tentang kipas jika dibandingkan dengan mesin cuci dan kulkas ya teman-teman ya. Satu saat nanti saya juga akan memberikan teman-teman ya tutorial mengenai mesin cuci, kulkas, dispenser dan sebagainya ya. Namun di sini saya sekali lagi tegaskan, lagi fokus ke mengenai tutorial tentang kipas ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita congkel dulu ya penutup bagian depan setelah kita buka 4 buah bautnya tadi ya. Oke, selanjutnya di sini kita buka 1 buah baut di bagian swing. Ya teman-teman, setelah terbuka di sini bisa kita perhatikan ya, ternyata di sini dinamonya tidak menggunakan baut ya, melainkan dia menggunakan pengait ya teman-teman ya. Lalu kita buka 1 buah baut baut swing, lalu kita kendorkan 1 buah baut di leher, tidak perlu kita lepas seperti biasa ya. Lalu kita lepas dinamonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini terdapat 3 buah baut, kita lepas dulu ya. Di bagian swing ini ya terdapat 3 buah baut, karena di sini nanti kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan di sini kotorannya sampai hitam ya. Nah di sini kita lepas juga 1 buah baut kapasitor. Oke teman-teman, di sini saya hanya memberikan tutorial ya. Apabila teman-teman pengen mengganti semua komponennya, mengganti semua alat-alatnya silahkan ya. Namun di sini saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi kipas berisik, mati total, pelan, dan juga tidak mau istilahnya hanya berdengung, tidak mau berputar ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan membuka 5 pengait ya, yang mana di sini dinamo tidak menggunakan baut ya teman-teman ya. Cukup kita congkel perlahan-lahan seperti ini. Oke, setelah 5 pengaitnya kita lepas, kita congkel, lalu kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini kalau saya ya, di sini permintaan sesuai per konsumen. Apabila yang layak diganti harus diganti, apabila tidak layak diganti ya tidak usah kita ganti ya teman-teman ya. Dan juga di sini saya juga punya prinsip ya, mana yang harus diganti ya kita ganti, yang enggak ya enggak gitu loh. Apabila kita merasa masih bagus ya udah nggak usah gitu kan teman-teman. Oke, di sini terdapat 5 pengait juga penahan penahan bosing ya. Di sini terdapat 5 pengait. Caranya gimana? Kalau kita congkel pakai obeng begini teman-teman susah ya. Nah di sini biasanya saya menggunakan pahat kecil, tapi pahat saya lupa naruhnya, lalu saya menggunakan 1 buah baut ya.
baut panjang, kita ketok aja teman-teman di setiap sisi pengaitnya ya. Nah lalu kita kendorin dikit, jongkal dikit-dikit, lalu kita tarik aja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Lalu kita congkel pakai obeng, terkadang-kadang meleset kena tangan teman-teman, bahaya ya. Lalu kita bersihkan dulu di mana posisi bushing itu tadi ya, karena di sini cukup lumayan kotor. Nih bisa dilihat teman-teman. Setelah kita bersihkan lalu kita ganti aja ya teman-teman ya, ganti bushing yang baru ya. Di sini komponen bushing cukup lumayan murah teman-teman ya. Apabila kita beli di toko itu kalau tidak salah 3.000, kalau online cuman 1.500 ya kalau tidak salah. Seperti biasa teman-teman, di sini saya selalu menggunakan kapas ya untuk menampung pelumas di bagian bushing ya, seperti ini. Lalu kita pasang kembali penahan bushingnya. Nah di sini teman-teman, saya selalu menggunakan kunci letter T ya untuk menggetok ya ataupun mengembalikan pengaitnya ya, karena sangat mudah, enteng. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini ada sisa pelumas, kita bersihkan dulu, takutnya kena dinamo. Namun nanti kita kasih sedikit lagi ya, di bagian bushingnya aja ya, kita kasih pelumas sedikit aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Tadi kita membersihkan di bagian posisi luar dari bushing ya. Oke, lalu kita ke bagian tahap kedua teman-teman. Ini tahap yang bagaimana caranya ini, posisinya kan sulit nih teman-teman ya. Nah seperti tadi aja kita ketok. Nah di sini bushing udah jatuh sendiri ya. Kita ambil dulu kapas dan penahannya. Lalu kita bersihkan teman-teman ya. Di sini kapas masih bagus ya teman-teman ya. Kita gunakan lagi nanti ya. Nah seperti ini. Lalu kita ganti bushing baru ya. Ini yang lama ya teman-teman ya. Ini yang baru. Bagaimana ini caranya kita supaya bisa melakukan pengembalian pengaitnya ini. Nah nanti di sini saya akan memberikan contohnya ya teman-teman ya. Kita kasih pelumas dulu. Tadi bisa diketok karena dia di posisi bisa ditahan tangan ya. Nah di sini kita menggunakan obeng ya teman-teman ya, obeng min. Kita pasang dulu penahannya seperti ini, kita posisikan dulu. Lalu kita cukup menggunakan obeng min ya teman-teman ya. Contoh seperti ini teman-teman, kita tekan aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Di semua sisi pengaitnya kita tekan begitu aja teman-teman ya. Nah terus seperti itu teman-teman ya, udah terpasang semua ya. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa pelumasnya yang di kiri kanan dinamo sama dalam dinamonya kita bersihkan. Oke, di sini dua bushing sudah kita ganti teman-teman. Lalu kita bersihkan asnya dulu ya. Di sini asnya memang kelihatan kotor, namun di sini kalau saya perhatikan belum korosi ya teman-teman ya. Maksudnya belum korosif itu dia belum luka teman-teman, hanya saja di sini dia kepanasan lalu dia meninggalkan bekas. Kalau dia korosif juga pastinya udah saya ganti teman-teman ya. Nah acar ya, lalu kita kasih pelumas di bagian belakang asnya, lalu kita tutup ya teman-teman ya. Kita tutup kembali dinamonya, pasang penutupnya bagian belakang. Nah di sini di saat nanti kita mengembalikan pengaitnya teman-teman ya, hati-hati ya karena di sini rawan patah teman-teman. Nah cukup kita ketok lalu kita cepit pakai tang. Teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita pasang 5 pengait seperti ini, lalu di sini kita ketok dulu as ya agar sinkron ya, bushing depan dan belakang. Tahap selanjutnya kita pasang sepi baling-baling teman-teman. Nah setelah itu kita kencangkan baut yang mana tadi kita kendorin ya, itu berfungsi untuk menahan antara dinamo dan leher dinamo ya. Nah kita bersihkan dulu ini teman-teman ya. Di sini ada contohnya, ada penahannya yang harus kita posisikan pas. Nah seperti ini ya. Lalu kita bersihkan juga nih swingnya.
untuk swingnya ya kalau orang bilang ya. Nah di sini lalu kita pasang seperti ini teman-teman. Nah di sini terdapat 3 buah baut, kita pasang dulu 1, 2, dan 3 di bagian kabel teman-teman. 1 buah baut penahan kabel plus menahan motor swing ya, kita kencangkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita pasang swingnya teman-teman ya, penahan swingnya ya, ataupun pengait swing yang bertujuan untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan ya. Oke, selanjutnya kita pasang kapasitor. Oke teman-teman, setelah ini lanjut kita ke bagian pemasangan penutup dinamo bagian depan ya. Terdapat 4 buah baut tadi ya yang kita lepas, kita pasang kembali. Oke, kita kencangkan terlebih dahulu, lalu kita pasang penutup dinamo bagian belakang ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk sudi kiranya teman-teman tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya hanya ingin menyampaikan, apabila teman-teman pengen mengganti semua komponennya silahkan ya. Di sini saya juga sesuai permintaan konsumen, mana yang layak masih layak dipakai jangan diganti ya mas. Nah di situ tadi seperti as, sepertinya di situ tadi juga belum korosi, makanya tidak saya ganti ya. Tapi kalau pesannya tadi kalau mintanya diganti ya tetap diganti teman-teman. Oke, selanjutnya kita di sini baling-baling pecah, lalu kita ganti aja teman-teman ya, ganti baling-baling yang baru ya. Oke, kita pasang dulu baling-balingnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menyampaikan sekali lagi mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Ya maklumlah namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Oke teman-teman, kita colokkan ke arus listrik. Nah di sini langsung kita coba pin 1. Tidak seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau tadi pelan banget ya. Coba pin 2. Pin 2 kencang, lalu kita coba pin 3 ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, udah normal. Oke teman-teman, di sini kita memenuhi kipas hanya modal 6.000 ya. 2 bushing ini 6.000, udah normal kembali. Oke, dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.